Kesannya itu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, biarpun masih kurang dalam mata pelajaran tersebut. Mental untuk mengikuti lombanya itu penting. Sisanya materi itu dipelajari setiap hari itu bisa. Bahas soalnya biar tidak terlalu susah untuk mengerjakannya. Itu dikerjakan dalam bentuk simulasi praktek. Jadi soalnya tidak lagi bersifat pilihan ganda atau uraian, tapi nanti ada video. Pada abad ke-16 di Yunani terdapat seorang ilmuwan yang bernama Archimedes yang pada saat itu dia merupakan salah satu ilmuwan yang terkenal di Yunani. Nah, dalam perjalanannya ketika dia menemukan suatu teori yang memang sangat berguna untuk kita sekarang, dia berteriak bahwa eureka, eureka. Kalau dalam bahasa Indonesia saya menemukannya bahwa ini adalah suatu penemuan yang luar biasa. Jadi rumusnya adalah ketika air ditaruh suatu benda, maka airnya akan tumpah. Dari pengalaman dia menemukan ini, makanya langsung muncul kata eureka, saya menemukannya. Oke, sahabat Komsos dimanapun berada, pada siang hari ini kita berkesempatan di SMP Santo Don Bosco Fakfak bertemu dengan salah satu adik kita siswa kelas 9 di SMP YPPK Santo Don Bosco yang merupakan salah satu peserta Olimpiade Siswa Nasional dan telah lolos di tingkat Provinsi Papua Barat dan akan melanjutkan bertarung di tingkat nasional. Oke, kita langsung bertemu dengan adik tercinta Eureka Fristin Sinaga. Oke, selamat siang adik Eka. Selamat siang. Pada saat ini juga kami didampingi oleh ibu guru pendamping dari adik Eka yang menemani adik Eka sampai ke level saat ini, masih lolos di jenjang Papua Barat bersama Ibu Kristentina Sanat. Ibu Kristentina Sanadi. Oke, mungkin pada kesempatan ini saya bertanya dulu untuk Adeka. Adeka mungkin bisa cerita sedikit terkait dengan bagaimana sampai bisa mengikuti Olimpiade Siswa Nasional. Informasinya dari mana itu? Cuma dengar di sekolah ada lomba untuk pelajaran IPA, ikut saya. Oh, pokoknya dengar ada informasi lomba pelajaran IPA ya. Berarti ikutnya ini apa, Olimpiade IPA? Oke. Persiapan terkait dengan ikut lomba ini, bagaimana metode Ade punya cara belajar untuk mengikuti lomba ini? Belajar berhubungan apa materinya, habis itu meluangkan waktu kayak misalnya hari ini membaca 3 bab, besok 3 bab lagi. Oh, berarti continue ya, rutinitasnya 3 bab gitu ya. Nah, untuk materi sendiri Ade dapat dari mana tuh materi untuk ujiannya itu? Dari buku-buku di sekolah sama buku yang ada di rumah. Buku di rumah ya. Orang tua sendiri bagaimana dalam menanggapi Ade ikut ini Olimpiade? Mama lebih banyak membantu cari buku untuk dipelajari. Oh, jadi mama betul-betul banyak bantuin ya buku. Kalau dari sekolah sendiri? Ibu kasih kayak materi Ya. materi yang kayak berhubungan dengan pelajaran sama dengan materi yang akan diikuti. Oh, berarti materi ibu pendamping juga sangat membantu ya. Oke, ibu guru sebagai pendamping ADK ini, kiat-kiat apa begitu yang ibu buat untuk ADK sehingga bisa berhasil lolos di Papua Barat ini, kan luar biasa ini. Baik, untuk pendampingan sendiri terkait dengan pendampingan, karena dari Olimpiade
kegiatan Olimpiade ini kita sudah diberikan silabus. Jadi ada materi-materi yang memang sudah dibagi dari tahap awal sampai dengan tahap nanti lomba finalnya. Nah untuk itu karena berhubungan juga dengan pelajaran sehari-hari, jadi kita kasih dalam bentuk materi yang kita share, tapi juga ada latihan-latihan soal. Jadi ada aplikasi yang bisa digunakan untuk latihan-latihan soal OSN ini. Jadi kebetulan mereka sudah mengikuti dari kelas 7. Sudah ada lomba yang diikuti, tapi baru sampai di sini dia masuk dalam tahap nasional, lolos mewakili provinsi. Jadi penampingannya itu benar-benar kita lewat aplikasi, kemudian intens juga di materi-materi biasa. Kita juga ada japri-japri begitu. Jadi lewat WhatsApp kalau ada soal yang susah langsung dikirim ke saya, terus nanti kita sama-sama berusaha untuk menyelesaikan soal tersebut. Oh siap. Berarti terkait dengan mungkin ada jadwal yang harus Eka siapkan untuk satu hari belajar. Kayak tadi Ade bilang 3 bab pasti, 3 bab harus diselesaikan. Kalau dari guru sendiri bagaimana untuk membantu dalam materinya? Kalau dari saya guru, kebetulan mungkin bukan hanya saya saja, tapi ada beberapa teman guru tim yang membantu. Cuma saya yang lebih intens karena saya juga guru Mapelipa untuk kelas 9. Untuk jadwalnya tidak terjadwalkan yang harus rutin di sekolah, karena melihat bahwa di Don Bosco juga kita belajarnya itu sangat-sangat padat dengan kegiatan-kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi biasanya kami lewat japri atau kami melakukan pertemuan singkat saja. Jadi hari di mana ada dia latihan soal yang susah langsung. Jadi setiap hari kalau memang ada soal yang perlu untuk dipecahkan, langsung kita sama-sama berbagi untuk diselesaikan. Oh siap. Berarti memang betul-betul berjalan ini dengan kesenangan gitu, bukan karena terpaksa. Tidak terpaksa, harus bahagia dulu bisa kerja soal. Kalau untuk Eka sendiri, bagaimana untuk menghadapi ini tingkat nasional nanti nih? Semakin banyak untuk membahas soalnya, biar tidak terlalu susah untuk mengerjakan. Oke, jadi tambah intens lagi ya untuk bahas mata pelajaran dengan Ibu Guru. Oke, Eka, terkait dengan sampai saat ini sudah lolos di tingkat Provinsi Papua Barat. Itu sistem ujiannya bagaimana? Apakah ujian di tempat atau masih pakai daring? Untuk untuk mengikuti lomba ini masih daring, tetapi nanti untuk mengerjakan soalnya akan dipantau dari Zoom. Langsung dipantau dari Zoom ya? Oke, waktu awal tes di tingkat kabupaten itu bisa menyisikan, itu berapa orang yang ikut sebenarnya itu dari kabupaten sehingga bisa lolos ke provinsi? Banyak gitu ya? Banyak, karena seleksinya semua bersamaan langsung dipantau secara nasional. Jadi ada sekian ratus siswa itu masuk bersamaan. Berarti dari semua sekolah di Fakfak, dari semua SMP? Iya, mengikuti, berarti semua seleksinya kabupaten itu secara langsung. Tapi soalnya kan dari pusat, jadi lewat Zoom, jadi komputernya hidup, kemudian mereka mengerjakan soal itu pakai time limit-nya. Setelah itu baru hasilnya keluar untuk tingkat kabupaten. Ibu, untuk proses ujiannya itu mulai dari tingkat kabupaten, terus provinsi, nanti ke nasional, itu bagaimana tuh sistemnya tuh? Iya, jadi yang pertama untuk seleksi kabupaten itu diadakan seleksi secara daring. Kemudian itu diikuti oleh semua sekolah ya, yang pesertanya mau ikut Olimpiade diikutkan. Kemudian cara mengerjakannya, mereka mengerjakan bentuk soal pilihan ganda, tapi secara daring dan secara Zoom meeting. Jadi sambil mengerjakan, komputernya, kameranya harus hidup. Jadi tidak boleh ada diganggu atau orang lain di situ. Jadi benar-benar mereka mengerjakan sendiri. Nah itu setelah seleksi kabupaten, hasilnya keluar, kebetulan Eureka masuk ke tahap yang provinsi mewakili, itu dalam bentuk isian. Soalnya kebetulan Mapel IPA, jadi soalnya dalam bentuk isian. Itu pun dikerjakan sama, sistemnya daring, Zoom meeting, jadi kameranya harus hidup. Soalnya tambah rumit itu. Kemudian ya kemarin yang untuk simulasi persiapan nanti sekitar tanggal 29 atau 30 baru diadakan lomba tingkat nasionalnya. Itu dikerjakan dalam bentuk simulasi praktek.
Jadi soalnya tidak lagi bersifat pilihan ganda atau uraian, tapi nanti ada video praktek yang ditontonkan, kemudian anak-anak harus menghitung. Dari situ mereka akan mengambil data, lalu menghitung, membuat grafik. Jadi kebetulan kemarin yang sudah diikuti simulasinya, yaitu menghitung periode dan frekuensi pada gelombang. Nah, itu mereka perlihatkan video, kemudian nanti peserta ujiannya harus menghitung, lalu membuat grafik, difoto dan dikirim kembali. Tapi itu secara daring dan kameranya harus tetap hidup, siswanya tidak boleh dibantu. Siap. Ibu cerita itu saja saya sudah pusing. Saya sudah pusing karena ya ini luar biasa dan Ade Eka mampu sampai saat ini bisa berada di level Papua Barat itu sudah luar biasa. Nah, Ade Eka, bagaimana dengan teman-teman dalam kelas, teman-teman di sekolah, mendukung tidak Ade Eka ikut kompetisi ini? Mendukung sekali. Sangat mendukung ya. Jadi yang penting datang ceritakan, berarti sudah ini ya, sudah tambah motivasi untuk Ade Eka harus menang gitu ya. Kalau tadi kan kita baru memperkenalkan diri Ade Eka. Nah, kalau Eka sendiri orang tua ada bisa memperkenalkan orang tua, bapak nama siapa gitu? Bapak nama Jan Fiston. Jan Friston Senaga. Ya. Kalau ibu? Hana. Ibu Hana. Jadi betul-betul bapak sama mama nih mendukung sekali Ade Eka dalam menuju Olimpiade Siswa Nasional ini. Ya. Itu kapan lagi nanti untuk ujian untuk tingkat nasional ini? Waktu itu sampai 29. 27 sampai 29 Agustus. Oh, berarti besok-besok ini sudah ya? Ya. Sahabat Kompas dimanapun berada, mari kita sama-sama mendoakan adik Eka dalam usahanya untuk menghadapi Olimpiade Siswa Nasional yang akan berlangsung tanggal 27 sampai 29 Agustus 2023. Jadi harapan kita semoga adik Eka bisa menang. Tapi namanya perlombaan kan ada menang ada kalah, itu hal biasa. Tapi usaha untuk bisa sampai di level nasional itu sesuatu yang luar biasa. Nah, Ibu Guru, terkait dengan persiapan ini, Ibu. Persiapan menghadapi tanggal 27 sampai tanggal 29. Itu mungkin ada treatment khusus yang Ibu siapkan lagi? Atau mungkin lebih santai karena sudah siap selama ini ya? Oke, kalau untuk persiapan ke tanggal 29 mungkin lebih memperdalam materi dan latihan soal yang untuk sudah disiapkan di aplikasi latihannya. Kemudian mungkin memperbanyak praktek, soalnya karena yang untuk tingkat nasional ini nanti dalam bentuk video praktek. Jadi kita ada nanti mau rancang untuk melakukan beberapa praktek yang supaya ketika nanti kalau dia ujiannya dalam bentuk praktek itu tidak kaget lagi, karena di situ seperti melihat stopwatch atau menghitung getaran pendulum yang bergerak, itu betul-betul harus teliti dan terbiasa. Jadi mungkin nanti ini sebetulnya rangkaiannya kita pengenalan beberapa jenis alat, kemudian habis itu ada praktek-praktek seperti perhitungan-perhitungan dasar yang biasa dikasih di soal OSN. Oh, siap. Ini tambah pusing semuanya. Tambah pusing. Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Ade Eka. Kan pasti banyak lah teman-teman yang mau juga seperti Ade Eka bisa ikut Olimpiade Siswa Nasional. Kira-kira mungkin Ade Eka ada pesan-pesan apa untuk teman-teman ya? Untuk bisa ikut juga. Semakin banyak anak SMP Don Bosco yang ikut Olimpiade Siswa Nasional. Kesannya itu jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, biarpun masih kurang dalam mata pelajaran tersebut. Luar biasa. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru walaupun kurang. Kalau Ibu sendiri, pesan-pesan untuk anak siswa yang pasti ada yang maju tapi saya bisa kan tidak, itu kan pastilah, kita juga dulu pernah sekolah matematika saja pasti pusing-pusing gitu. Nah, kiat-kiat bagaimana untuk anak didik kita, Ibu? Baik, kalau dari saya untuk anak-anak didik
jangan takut untuk coba dulu. Sebab sebetulnya bukan masalah pintar tidaknya, tapi biasanya kita itu kalah panggung saja. Oh, siap. Kalah panggung karena tidak ada lomba-lomba yang dilaksanakan di kabupaten lebih sering, sehingga wadah untuk menampung anak-anak yang mampu ini susah, kemudian supaya anak-anak ini terlatih mengikuti lomba. Iya. Karena saya kira mental untuk mengikuti lombanya itu penting. Sisanya materi itu dipelajari setiap hari itu bisa. Kemudian yang berikut, mungkin kalau saya sendiri pendampingan tidak. Tetapi kalau dari orang tua pun mendukung itu sangat bagus. Jadi sebetulnya anak-anak yang mampu ke tahap-tahap ini seperti adik Eka itu adalah bentuk sinergi dari antara sekolah sebagai orang guru kemudian dengan orang tua sehingga anak ini menghasilkan anak yang bagus. Karena produk yang bagus, karena ada sinergi. Orang tua juga dari rumah mendampingi, membentengi dengan baik. Kami dari sekolah juga seperti begitu. Sehingga anak ini akhirnya dapat hasil yang baik yaitu bisa lolos ke tahap nasional. Siap. Terima kasih Bu. Jadi sahabat Kompas dimanapun berada, kuncinya adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Selain dorongan dari orang tua, juga sekolah siap memfasilitasi, tapi bagaimana kita punya tujuan sama-sama agar anak-anak bukan hanya Eureka dari SMP Don Bosco, tapi anak-anak dari sekolah manapun di Fak-Fak dapat mengikuti lomba sampai ke level nasional. Terima kasih Ade Eureka sudah menyempatkan waktu untuk bersama dengan Kompas pada siang hari ini. Ibu Guru, terima kasih. Semoga dialog kita pada siang hari ini bisa membuka paradigma baru bagi teman-teman baik pelajar, pengajar, dan juga orang tua agar mendorong anak-anak lebih mau lagi untuk terlibat dalam lomba-lomba yang dilaksanakan oleh pemerintah. Demikian perjumpaan kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Salam untuk semua.